nori buat nanti dicampur. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi ini adalah video masak-masak gue, dan hari ini gue masak makanan ala Korea tapi versi diet. Jadi buat kalian yang ngerasa kalian lagi demam banget sama K-pop, terus pengen banget makan makanan yang ada di drama Korea, tapi kalian mikir kalau kalian lagi diet, jadi kalian bisa contoh video ini, contoh video masak ini. Mungkin kalian bisa bikin di rumah karena bahan-bahannya banyak banget yang ada di sekitar rumah kalian dan mudah banget dicari. Jadi gimana cara buatnya dan makanan apa? Nah, sebelum videonya dimulai, gue minta di like dulu, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi mulai aja yuk tutorialnya. Jadi kita mulai aja. Yang pertama kita nyiapin semua bahan, yaitu bahan yang gue pakai yaitu sayur bayam, 2 buah tahu untuk protein, kangkung sebagai serat, dan tambahan wortel. Terus kita tambahin kacang merah untuk tambahan protein nabati dalam bibimbap ini. Jadi yang pertama kali gue rebus adalah sayurnya dulu, yaitu sayur kangkung. Kita rebusnya satu biar gak bercampur, karena nanti kita penyajiannya itu gak dijadiin satu. Jadi kita rebus dulu aja. Ini bikin agak sedikit layu aja, tapi jangan sampai layu banget. Jadi kalau dilihat dari sini ini udah mateng, kita angkat aja sayurnya dan lanjutkan ke step selanjutnya. Aku nggak ganti airnya, kita masak sayur bayam. Direbus, berarti kita habis itu rebus tahunya, tapi tahunya kayaknya terlalu besar potongannya 2 ini, jadi mau dipotong biar cepat rada matang gitu loh. Sebenarnya baik juga kalau dikukus, cuman aku nggak bawa kukusan, jadi aku pakainya direbus aja. Tapi ini karena masih ada space, jadi aku mau ngerebus barengan sama wortel yang udah aku potong-potong jadi panjang-panjang kayak gini, kita masukin aja. Oke, menurut aku ini udah cukup buat diangkat. Terus kita satuin lagi di satu piring yang sama. Itu yang harus diangkat itu tahunya dulu. Dan next selanjutnya adalah mungkin ini ngerebus yang mungkin agak lama karena ini kacang merah. Jadi kita masukin aja kacang merahnya yang tadi kita dicuci sampai dia sedikit sampai lembut lah, atau dia akan biasanya sih nanti akan naik gitu kalau misalkan dia udah rada matang. Jadi ini kacangnya udah matang tuh, dan udah lembut, rada lembek gitu sih, jadi kita angkat aja. Step selanjutnya kita cepak telur deh. Dan ini udah matang telur ceploknya, dan kita angkat deh. Oke guys, jadi ini adalah beberapa bahan yang akan gue tunjukin ke kalian untuk bikin bibimbap ini. Bahan utamanya yaitu sayur-sayuran,
sayur-sayuran, yaitu gue pakai bayam, kangkung, wortel, mentimun, tahu, dan kacang merah. Terus gue pakai tambahan telur ceplok untuk di atasnya. Dan untuk saus utamanya itu gue pakai, yang pertama itu pasti gochujang. Dan gochujang yang gue pakai itu merek Kikkoman saus pedas ala Korea. Kalau kalian di rumah punya gochujang yang asli dari Korea, yang bener-bener beli di supermarket Korea, itu bisa juga dipakai. Cuman kenapa gue pakai ini, karena mungkin beberapa dari kalian masih mempertanyakan tentang halal atau tidaknya, karena gue tidak mempunyai informasi tentang halal atau tidak gochujang yang beredar di supermarket itu yang asli dari Korea. Jadi gue cari aman pakai yang produk lokal yang sudah ada verifikasi halalnya. Kalau dilihat dari beli di e-commerce itu, bentuknya juga enggak yang kayak kotak gitu, tapi kayak saus-saus pada umumnya. Ya udahlah ya, ini produk Indonesia, diproduksi di Indonesia juga. Dan kenapa milih ini juga buat kalian yang belum punya, jadi kalian bisa beli dengan harga cuma sekitar 20 ribuan. Jadi harga terjangkau. Itu juga alasan kenapa gue pakai saus gochujang ini. Mungkin rasanya sedikit agak berbeda. Ini juga pertama kali gue pakai saus ini. Biasanya gue pakai yang kotak gitu kan. Cuman gue nggak tahu, takutnya aja sih mempertanyakan tuh halal atau enggak kak. Jadi gue cari aman aja, gue pakai yang ini. Terus untuk yang kedua kita pakai kecap asin khas Jepang. Mereknya sama Kikkoman juga. Kalau kalian punya merek lain terserah, yang penting sama aja. Yang penting kecap asin atau soy sauce. Nah terus yang ketiga ini adalah bahan utamanya, yaitu minyak wijen. Kenapa harus pakai minyak wijen? Karena ini yang bikin wangi-wangi bibimbap itu pakai minyak wijen, dan kita nanti pakai wijen panggang. Ini juga ada di supermarket di dekat rumah kalian atau beli di e-commerce itu. Terus gue rada nambahin aja. Sebenarnya ini di resep-resep yang kebanyakan di Google atau di Wikipedia itu nggak ada. Gue pakai bonori buat narampul. Ini gue cuma tambahan aja, gue pakai bonori ini untuk campuran di nasinya. Jadi mungkin kalau lihat dari resep orang-orang itu atau di Wikipedia atau di Google itu nggak ada pakai bonori. Cuman gue suka aja nasi anget pakai bonori, jadi akan gue pakai. Terus yang nggak lupa yaitu wijen panggang. Gue pakai merek Jais. Nih kalian bisa lihat. Nah ini bisa beli di supermarket terdekat di rumah kalian. Kalau gue sendiri belinya kalau nggak salah di Superindo deh. Dan kita butuh satu saset gula. Gue pakai diabetasol. Nanti kita pakai satu ini dibagi dua untuk campuran di sayur sama campuran di gochujangnya. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya sebenarnya kita butuh bawang putih. Cuman karena gue nggak terlalu suka bawang putih mentah, jadi gue nggak pakai, gue skip untuk itu. Jadi kalau kalian suka banget minyak bawang putih atau pakai bawang putih, kalian bisa pakai atau sesuaiin sama selera yang kalian suka. Jadi kita mulai aja yuk. Step pertama kita harus punya wadah kosong buat bikin nyampurin minyak wijen sama kecap asin. Ini buat campuran ke sayur-sayur yang tadi kita udah rebus. 1 sendok minyak wijen. Terus ditambah kecap asin khas Jepang. Nah, di step ini kalau kalian suka pakai bawang putih, kalian bisa campurin bawang putih. Cuman di sini aku nggak suka bawang putih, jadi nggak pakai. Ini gue pakai 2 karena ini buat beberapa bumbu beberapa yang ada di sini. Terus kita aduk. Wangi banget minyak wijennya sama kecap asinnya. Terus yang nggak lupa, ini adalah bahan utamanya, kita pakai wijen panggang. Sebenarnya kalau kalian pakai yang lebih bagus lagi nih tuh pakai mangkok biar kayak kaduk semua wijennya gitu. Tapi karena aku nggak punya banyak mangkok, jadi pakai ini aja. Ini adalah wadah kosong lagi buat pindahin ini. Ini sayur yang tadi kita udah ituin, kita masukin. Kita pakein sedikit bumbu yang tadi, jangan terlalu banyak. Dan jangan lupa cuci tangan karena ini kita akan ngaduk-ngaduk gitu. Jadi harus cuci tangan.
Oke, ini udah keaduk sama bumbu yang tadi. Kita taruh lagi tempat yang tadi. Terus ini lanjutin ke step selanjutnya, yaitu kangkung. Dimasukin lagi minyaknya. Nextnya kita bikin saus gochujangnya. Nah, yang perlu kita perhatiin adalah kita pakai minyak wijen sedikit aja, nggak sampai 1 sendok makan, sedikit aja. Terus kita pakai kecap asin sedikit aja juga, setengah sendok makan. Oke, udah masukin. Terus bahan utamanya untuk bikin saus bibimbap, yaitu saus gochujang. Nah, gue pakai 1 sendok makan. 1 sendok makan. Setelah ini tercampur, kita tambahin setengah bungkus dari gula saset di betetol ini, biar sedikit agak manis aja. Dan pakein sedikit wijen. Siapin nasinya, dan ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu plating. Nah, habis itu kita tata deh sayurnya di pinggir-pinggir. Nah, ini dari yang bayam, kangkung, dan wortel. Mentimun. Dan jangan lupa kasih kecap rebus yang tadi kita udah kasih rebus. Kita taruh deh tahu rebus yang tadi kita udah rebus. Dan yang terakhir adalah telur. Wow. Dan kalau dilihat dari takaran saji yang udah gue buat, 1 bibimbap yang gue buat ini nggak sampai 500 kalori guys. Jadi deh bibimbap. Jadi guys, ini udah jadi nasi campur ala Korea atau bibimbap. Jadi buat kalian yang kangen banget makan bibimbap atau makan ke restoran Korea, tapi kita lagi new normal dan kalian juga lagi diet, kalian nggak tahu kalorinya berapa, kalian bisa buat di rumah sendiri dengan bahan-bahan yang kalian bisa sesuaikan. Nah, jadi ini udah jadi, mari kita coba. Oke. Biasanya kalau bibimbap yang di tempat-tempat restoran Korea itu dia pakai mangkoknya tuh mangkok panas, jadi biasanya telurnya itu bentar langsung diceplok di tempatnya itu dan meleleh. Tapi karena gue cuma pakai mangkok biasa, jadi langsung gue bikin matang aja. Kita campur deh. Sayang banget nggak sih, udah cantik-cantik dicampur gitu aja. Oke, makanya kan harus dicampur. Dan ini nasinya udah gue campur. Dan kalau gue bilang atau gue taruh kalori yang ada di bibimbap ini itu hanya kurang lebih, kita nggak tahu angka pastinya karena gue hitung berdasarkan aplikasi aja, bisa aja meleset, tapi setidaknya hampir sama. Kita coba.
Jadi gue pikir pakai gochujang ini bakal ngebedain rasanya, ternyata bener-bener sama. Wah bener sih, rekomen banget sih ini karena ini murah, harganya tuh nggak sampai 50.000, cuma 20.000-an dan gampang dicarinya. Kita nggak perlu ke supermarket Korea buat dapetin rasa gochujang yang hampir sama dengan yang asli. Enak sih. Oke guys, jadi segitu aja cara gue bikin bibimbap versi diet. Jadi buat kalian yang mau gue bikin video masak apa lagi, kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian bisa langsung DM di Instagram gue. Di sini nanti gue turun di bawah sini ID Instagram gue. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. See you next video guys.